Salam jumpa semuanya. Kali ini kita akan belajar kembali ya. Belajar tentang matematika. Nah, kita masih belajar tentang trigonometri. Kali ini yang akan kita bahas adalah kesamaan trigonometri. Apa itu kesamaan trigonometri? Kalau yang lalu kita belajar persamaan trigonometri, nah ini beda ya. Nah, kesamaan tidak sama dengan persamaan. Kalau persamaan itu adalah kalimat terbuka, sehingga kita akan mencari nilai variabelnya itu berapa, mengganti variabel sehingga menjadikan persamaan itu kalimat yang benar, itu dinamakan penyelesaian persamaan. Itu ya. Nah, sedangkan kesamaan adalah kalimat benar, jadi memang kalimat yang betul-betul sudah benar. Nah, kesamaan disebut juga identitas. Kita tidak perlu menentukan penyelesaiannya. Kesamaan hanya perlu kita buktikan saja apakah betul-betul benar atau tidak ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, kita sudah pelajari beberapa kesamaan di awal-awal kita belajar trigonometri. Yang pertama, kosekan alfa itu sama dengan 1/sin alfa. Atau kosekan alfa sama dengan kebalikan dari sin alfa. Yang kedua, sekan alfa sama dengan 1/cos alfa. Yang ketiga, kotangin alfa sama dengan 1/tan alfa. Ini sudah ya, saya rasa kalian ingat kembali. Nah, lalu yang terakhir, jangan lupa bahwa tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Kalau kita sudah tahu bisa menentukan sin dan cos, pasti tan alfa juga bisa kita tentukan, yaitu dengan sin per cos ya, itu nilai tan alfanya. Oke, ini kita pahami ya, part ini jangan sampai lupa. Nah, berikutnya kita perhatikan segitiga siku-siku berikut. Nah, pada segitiga siku-siku jangan lupa berlaku perbandingan trigonometri dan teorema Pythagoras. Misalnya diketahui seperti ini. Ini segitiga siku-siku ya, dengan sudut alfa dan panjang sisi-sisinya seperti ini. Ya, ini sisi siku-siku X, ini Y. Kalau ini sudutnya berarti ini depan, ini samping, lalu ini miringnya, gitu kan? Nah, sehingga Y per X, Y per R, ya, Y per R itu sama dengan sin alfa, X per R itu sama dengan cos alfa, dan Y per X sama dengan tan alfa. Masih ingat kan? Sin demi kosami tan desa, gitu ya. Nah, juga berlaku teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku ini. Nah, kalau ruas kiri, ini ruas kiri, jadi sama dengan itu memisahkan, yang sana ruas kiri, yang sana ruas kanan. Nah, semua ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan itu dibagi dengan R kuadrat. Maka ini dibagi R kuadrat menjadi ini ya, X kuadrat per R kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Bisa ditulis seperti ini ya, X kuadrat per R kuadrat itu jadi X per R dikuadratkan ditambah Y per R dikuadratkan sama dengan 1. Ini ya, sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa X per R itu apa ini? X per R yaitu cos, ya kan? Y per R itu adalah sin, ya, maka akan menjadi ini. Jadi menjadi sin alfa kuadrat ditambah cos alfa kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya nanti penulisan sin alfa dikuadratkan, ya, itu adalah sin kuadrat alfa, ya, ditambah cos kuadrat alfa. Jadi ini sin kuadrat itu artinya seperti ini, yaitu sin dikuadratkan. Ya, cos kuadrat yaitu cosinus alfa dikuadratkan. Paham ya? Nah, sehingga kita sudah memperoleh ini, yaitu suatu
kesamaan atau identitas, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jelas ya? Nah, dari sini maka kita tahu bahwa sin kuadrat alfa ini sama dengan 1. Nah, ini cosnya ke sana jadi negatif ya. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Jadi dari kesamaan ini kita peroleh kesamaan yang lain ini. Oke? Ya, pahami ini saja dulu. Ya, ini yang penting ini. Ya. Oke? Paham? Jadi kalian bisa menemukan ini dengan cara seperti ini tadi. Ya, jadi ini berlaku hukum Pitagoras, lalu dibagi dengan R kuadrat. Ya, dibagi dengan R kuadrat. Kenapa kalau dibagi dengan R kuadrat? Nah, kita akan dapatkan ini. Nah, kalau dibagi dengan X kuadrat bagaimana? Ya, dengan cara yang sama, kita bisa melakukan dengan cara yang sama seperti ini. Kalau dibagi dengan X kuadrat, ya. Nah, kalau dibagi dengan X kuadrat, maka ini akan menjadi X kuadrat per X kuadrat, Y kuadrat per X kuadrat, R kuadrat per X kuadrat ya. Itu akan diperoleh ini. Nanti kalian cari sendiri ya. Ya, tidak perlu saya uraikan. Ini juga berguna untuk latihan kalian menemukan kesamaan ini. Ya, semuanya dibagi dengan X kuadrat. Akan diperoleh 1. Nah, X kuadrat bagi X kuadrat kan 1 ya. Y dibagi X kan jadi tan kuadrat alfa sama dengan R per X. R per X itu kebalikan dari X per R. X per R itu kan cosinus. Cosinus kebalikan dari cosinus kan sekan ya. Sekan kuadrat alfa. Nah, kita peroleh ini. Oke, ini kesamaan berikutnya ya. Dari sini kita peroleh yang hijau ini. Ya, tan kuadrat alfa sama dengan sek kuadrat alfa, 1 ke sana jadi min 1 ya. Atau 1 sama dengan sek kuadrat alfa dikurangi tannya ke sana menjadi kurang tan kuadrat alfa. Oke? Paham ya? Jadi nanti ini kalian coba sendiri untuk mendapatkan ini ya, dengan cara dibagi X kuadrat semuanya. Ini dibagi X kuadrat semuanya. Oke, nah kalau dibagi dengan Y kuadrat bagaimana? Ya, dengan dibagi Y kuadrat ya kalian coba ya, coba lagi ya. Akan diperoleh seperti ini, yaitu kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Oke, jadi kotangen dari sini dari kesamaan ini diperoleh yang 2 ini, yaitu tangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurangi 1. Atau 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangen kuadrat alfa. Lalu mana yang akan kita pakai? Tergantung nanti soalnya ya. Oke. Nah, yang penting kalian pahami dulu yang pertama tadi ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Pakai kuadrat ya, jangan lupa. Oke. Nah, sekarang contohnya, contoh penggunaannya. Buktikan identitas berikut. Ini ada identitas ya. 2 sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dikurangi 1 per cos kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa. Kita tidak akan mencari alfanya, tapi kita akan membuktikan. Membuktikan ini apakah ini ruas kiri sama dengan ruas kanan atau tidak. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita ambil salah satu ruas. Apakah ruas kiri atau ruas kanan? Nah, untuk lebih mudahnya kalian ambil yang panjang. Nah, ini yang panjang adalah yang ruas kiri. Ya, kalau ruas kanan kan hanya pendek segini ya. Maka kita ambil yang ruas kiri. Kita ambil ruas kiri ya. Ruas kiri ini, ruas kiri itu ini. Oke, nah kita nanti akan selesaikan, kita cari ya, kita buktikan bahwa ruas kiri ini akan sama dengan ruas kanan ini. Oke ya, paham ya? Nah,
Nih, 2 sin kuadrat alfa, 2 kali sin kuadrat alfa, itu kan sama saja dengan sin kuadrat ditambah sin kuadrat. Sin kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa kan jadi 2 sin kuadrat alfa. Ya, ini. Nih, jadi ini, 2 ini diubah jadi ini. Oke. Ditambah cos kuadrat alfa dikurangi 1 per cos kuadrat alfa. Nah, tadi identitas yang pertama kita dapatkan ini. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu kan 1, maka kita ubah jadi 1. Jadi ini, 2 ini, sin kuadrat ditambah cos kuadrat jadi 1. Sehingga akan berubah menjadi sin kuadrat alfa ditambah 1 kurangi 1. 1 dikurangi 1 kan habis. Sehingga tinggal ini. Tinggal sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Nah, ingat bahwa sin per cos itu adalah tangen. Karena ada kuadratnya menjadi tangen kuadrat alfa. Nah, ini terbukti sama dengan ruas kanan. Oke, paham ya? Jadi, ini terbukti. Kita sudah membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, paham? Nanti diulang-ulang lagi ya. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, buktikan identitas berikut. 1 per sin dikurangi sin sama dengan cos alfa dikalikan cot tangen alfa. Ini sama, yang ruas kiri dan ruas kanan itu sama panjang. Kalian boleh ambil mana saja, apakah ruas kiri atau ruas kanan, terserah kalian. Nah, saya coba ambil ruas kiri saja ya. Sebenarnya ruas kanan juga boleh ya. Nah, saya ambil ruas kiri. Ruas kiri ini 1 per sin dikurangi sin alfa. Ini ruas kiri. Oke, paham? Nah, kalau kita menjumlahkan pecahan, maka kan disamakan penyebutnya. 1 per sin. 1 per sin ini menjadi berapa persin? 1 per sin dikurangi sin kuadrat per sin. Ya, sin kuadrat per sin kan jadi sin kan sama ini sama. Jadi ini diubah menjadi sin kuadrat alfa per sin alfa. Nah, ini sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan yang atas kan? Kita tinggal menjumlahkan yang atas. 1 dikurangi sin kuadrat alfa per sin alfa. Sin alfa. Oke, paham ya? Nah, 1 dikurangi sin kuadrat. Ingat yang pertama tadi, itu sama dengan cos kuadrat. Ya kan, 1 dikurangi sin kuadrat sama dengan cos kuadrat. Jadi yang atas ini diubah menjadi cos kuadrat per sin alfa. Oke, paham? Nah, cos kuadrat itu kan cos kali cos. Sehingga bisa kita ubah menjadi cos alfa kali cos alfa per sin alfa. Ya, cos kali cos per sin alfa. Ya, ini hanya tinggal kecerdikan kalian ya. Nah, cos per sin itu kebalikan dari sin per cos kan? Kalau sin per cos kan tangen. Jadi kalau cos per sin itu adalah kotangen. Berarti cos alfa dikalikan kotangen alfa. Nah, ini terbukti. Ya, terbukti bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Oke ya. Jadi kalian nanti ulang lagi, hafalkan kesamaan-kesamaan dasar tadi yang awal-awal tadi ya, jangan lupa ya, pokoknya dihafalkan yang dasar-dasar tadi ya, untuk bisa mengubah ya. Nah, ini perlu banyak latihan. Kalian ulang-ulang lagi ya, supaya lebih paham. Oke ya. Sekian dulu bahasan saya. Selamat belajar. Pasti kalian bisa.